Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dengan materi lingkungan hidup yang beranggotakan Nadira Harja, Hera Claudia, Komala Septianingsih, dan Rahmat Sapari Triasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danira Harja akan menjelaskan tentang hakikat lingkungan hidup. Hakikat lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terikat secara timbal balik dengan keadaan makhluk hidup yang menempatinya. Jadi, lingkungan hidup itu tempat tinggalnya sesuatu makhluk dan tempat mencari makan. Dan setiap makhluk hidup pasti mempunyai karakternya masing-masing. Makhluk hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian, barulah manusia berusaha menyesuaikan diri. Unsur-unsur lingkungan hidup yakni terbagi menjadi 3. Unsur hayati atau biotik, unsur fisik atau abiotik, dan unsur sosial budaya. Unsur hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Lalu unsur fisik abiotik yaitu kebalikan dari unsur biotik. Unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda mati seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Lalu yang terakhir unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Lingkungan dapat berbentuk lingkungan fisik dan non-lingkungan fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk hidupnya. Sedangkan lingkungan buatan adalah yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung berkehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Komponen biotik dan komponen abiotik ini saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh hubungan dari komponen ini yaitu air yang merupakan komponen abiotik dan hewan yang merupakan komponen biotik. Interaksi antara komponen makhluk hidup biotik dengan abiotik membentuk suatu kesatuan dalam ekosistem. Arti lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan memberikan sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Yang selanjutnya ada kerusakan ekosistem lingkungan. Arti dari ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik, hidup, dan komponen
komponen abiotik tak hidup yang berlangsung dalam suatu ekosistem. Berikut ini merupakan beberapa masalah kerusakan ekosistem. Yang pertama, ada kebakaran dan kerusakan hutan. Yang kedua, ada pemanasan global. Yang ketiga, ada menipisnya sumber daya alam. Yang keempat, punahnya keanekaragaman hayati. Kesimpulan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang melangsungkan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.